Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi kita dari kelompok 4. Sebelumnya kita ingin memperkenalkan diri dulu. Aku Julius Herona Maliki. Saya Carla Agista. Aku dari Febriana Putri. Aku Zaneta Mariansyah. Dan aku Revaldo Yandiasa. Oke. Jadi di video kali ini akan ada apa ya teman-teman? Apa ya? Jadi video kali ini kita akan ada interview dari berbagai generasi. Yang pertama dari generasi baby boomer hingga generasi alpha. Terus generasinya maksudnya interviewnya tentang apa sih? Interviewnya tentang globalisasi. Nah, kalau kalian pengen tahu globalisasi di era digital itu apa, kalian bisa langsung aja check it out to the video. Oke. Halo teman-teman, sekarang aku Karya bersama narasumber dari generasi baby boomer. Ada Bapak Wahidi Yonatan. Iya. Nah, kita akan mewawancarai Bapak Wahidi ini. Oh iya, tentu banyak perbedaannya ya. Zaman dulu kan belum ada gadget atau HP atau internet segala macam itu ya. Zaman dulu tapi ya. Dulu sulit untuk mencari informasi-informasi itu harus cari apa? Ya memang ada internet tapi dulu kan nggak semua ada. Setiap orang kan beda-beda. Yang ada internet dulu kan kebanyakan dipakai di kantor ya. Kalau di perorangan sekarang kan pakai HP banyak. Kalau dulu memang kita kesulitan untuk cari informasi secara langsung. Jadi kita zaman era globalisasi ini kita lebih mudah untuk mencari informasi secara langsung pakai internet maupun pakai Google maupun medsos lainnya. Itu bedanya. Jadi sekarang lebih mudah dibanding zaman dulu. Era zaman saya dulu tahun muda ya, waktu masih muda, jauh banget lebih bedanya. Jadi intinya lebih mudah gitu ya? Lebih mudah, intinya lebih mudah. Oh iya, pernah mendapatkan informasi yang jadi kita bingung karena kadang apa yang kita cari keluarnya beda. Tapi dengan adanya kelebihan teknologi yang terbaru ini kita harus bisa menyesuaikan apa yang kita perlukan gitu aja. Jadi kita nggak harus bingung-bingung. Apa tadi selanjutnya? Udah sih aku yang gitu aja. Aku kayak mau nanya, ada nggak sih dampak positif juga dari itu, dari pencarian informasi di era sekarang gitu? Banyak, intinya banyak, segi positifnya banyak karena kita lebih mengetahui yang informasi terbaru yang tadinya kita nggak tahu, jadi lebih tahu kita dengan adanya buka YouTube maupun Google maupun apa yang ada di informasi itu. Jadi kita nggak selalu menunggu informasi yang ada di media televisi atau apa. Kalau media cetak mungkin selama ini udah nggak begitu ini ya. Koran. Iya, Sekarang kayak lebih, koran gitu ya, udah nggak ada. Lebih ke televisi atau ke Google, YouTube dan lain-lain itu internet terutama atau yang ada pokoknya yang informasi yang ada yang tertera di dalam HP kita ataupun di internet maupun yang lain-lain pun juga itu sangat membantu sekali dan sangat membantu lah. Jadi kita yang awalnya kita nggak tahu apa-apa, dengan adanya kita mencoba mempelajari hal-hal seperti itu, jadi kita akan secara otomatis kita bisa mengikuti informasi yang ada. Oke, iya. Awalnya kita ya selama dari dulu ke sekarang aja. Dari dulu sampai sekarang. Ya kalau dari dulu kan waktu masih kerja kan di kantor kan ada komputer dan udah dilengkapin segala macam ini ya teknologi seperti internet segala macam itu memang ada. Jadi kita bisa mengikuti dari internet maupun dari segi lain supaya kita bisa mengetahui informasi-informasi yang kita perlukan. Jadi kita jangan sampai ketinggalan informasi yang ada yang terbaru gitu. Betul.
Oh, tantangan terbesar yang kita alamin setelah adanya teknologi yang lebih bagus ini, kita harus lebih banyak mencari informasi dan membuka fitur-fitur baru supaya kita lebih mengetahui perkembangan apa aja yang ada di di fitur-fitur yang terbaru ini, supaya kita nggak ketinggalan informasi. Jadi kita lebih aktif, harus proaktif mencari informasi. Oh ya, sekarang ini kan zaman lebih canggih ya. Iya. Adanya Google segala macam, internet segala macam itu. Kita kalau cari informasi lebih mudah di Google. Google lebih bagus, kalau ditanya apa-apa pasti jawab. Lebih detail. Ada, kita pasti dapat jawabannya gitu. Gak mungkin kita ini, misalnya kita mau pergi atau kemana, kita nggak tahu alamat, kita tanya Mbak Google aja tahu, pasti dikasih tahunya. Iya. Jadi kita nggak takut kalau itu nanti bakal nyasar. Misalnya kita mau kemana ke tujuan tertentu, kita nggak tahu alamatnya, jadi kita cukup manggil Mbak Google aja atau buka Google secara langsung, pasti dikasih tahu, asal tujuannya jelas aja pasti ini. Iya. Ada saran saya sih buat kalian semua yang anak-anak lebih muda, lebih tahu, dan untuk melengkapi ilmu dan kebutuhan masa depan, dalam rangka nanti walaupun dalam rangka dalam masih studi di SMA maupun di kuliah maupun nanti dalam rangka kerja, itu perlu sekali untuk ini ngikutin perkembangan itu, supaya kita nggak ketinggalan informasi yang terbaru. Jadi supaya nanti kalian lebih siap lagi untuk menghadapi masa depan dalam rangka kerja nanti, terutama kalau sudah lulus SMA, kuliah terutama ya, lurusin kuliah. Kalau udah selesai kuliah, lulus wisuda, langsung pasti nyari kerja kan. Iya. Supaya nanti dalam cari kerja itu atau pelaksanaan dalam kerja itu dapat diimplementasikan ilmu-ilmu yang setelah kita dapat dari manapun, dari internet, Google maupun medsos yang lain, yang dapat membantu, yang terutama yang ini membantu kesiapan kerja kita ya, atau membantu apapun yang dapat merubah sikap maupun perkembangan dari diri kita sendiri, dari kalian masing-masing lah, terutama anak muda, supaya lebih siap menghadapi teknologi yang lebih ini lagi, lebih canggih lagi, dan perkembangan baru ini supaya nggak ketinggalan semuanya. Betul sih. Ya. Jadi kayak kesimpulannya, dari era ini, dari globalisasi ini, kita dipermudah. Dan kita harus mempergunakan kemudahan yang diberikan itu. Iya, gitu. Betul. Kayak gitu. Nah gitu, dari kami, dari Pade, terima kasih ya Pade sudah mau diwawancarai. Sama-sama, saya cuma bisanya begitu doang. Iya, nggak apa-apa Pade, terima kasih ya. Dadah Pade. Supaya ini semoga bermanfaat dan berfungsi bagaimana baiknya dan berguna untuk masa depan. Ya. Makasih ya Pade. Ya. Oke, jadi di sini aku sama mamaku sebagai narasumber dari generasi X yang akan kita interview. Boleh kenalan dulu, Mami? Sebutin nama lengkap atau gimana? Nama lengkap aja. Oh, saya dengan Nismar Fonita, panggilannya Ivon. Biasanya Rena panggil saya tuh Mami. Iya, oke. Saya sebut kelahirannya, waktu kelahiran enggak? Nggak usah. Emang generasi X dari tahun berapa? Generasi X dari tahun 65 ya, 65 sampai 65 sampai 80. Oke. Mungkin digital dalam hal menyeluruh ya? Seperti lah kurang lebih. Iya. Ya, mendunia lah. Mendunia, iya. Gitu. Oke. Dengan digitalisasi, dunia tuh jadi seperti apa sih, ada di genggaman ya, itu untuk kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita tuh tanpa harus datang ke satu tempat, kita bisa
tahu gitu Iya. dengan browsing gitu, atau kita kalau pengen cari tahu tentang sesuatu tuh tinggal browsing. Iya. Seperti itu sih, itu kemudahan yang didapat Kemudahan dengan digitalisasi gitu. Kalau dengan dunia pekerjaan lebih-lebih lagi gitu. Jadi Tante sendiri itu mengalami dari era belum pakai komputer, semuanya serba manual, dengan sekarang eranya dengan ada komputer. Begitu juga dengan produk-produk tabungan, kebetulan kan tentu kerja di perbankan ya. Jadi sekarang tuh semua produk perbankan tuh disinkronisasi tuh dengan digitalisasi. Kayak misalnya kayak buka tabungan dulu kan nasabah tuh harus datang ke teller atau ke CS. Sekarang tuh dengan digitalisasi nasabah tuh bisa buka melalui Komputer. online, dengan online melalui website dari bank yang mau dituju. Itu pos pekerjaan. Itu kalau produk bank. Kalau pekerjaan juga gitu. Kalau dulu tuh semua tuh manual, sudah manual ya. Laporan juga butuh kertas berim-rim atau banyak lah, tapi sekarang dengan era digitalisasi semuanya jadi apa sih istilahnya, Praktis ya paperless lah istilahnya. Paperless, Jadi iya. nggak ada lagi tuh yang namanya file bertumpuk-tumpuk tuh, udah nggak ada. Tanda Lebih tangan safe. juga sudah melalui email Normal, aja, ya, persetujuan aja, approval tuh biasanya lewat email. Jadi Email. sekarang tuh semua melalui email, seperti itu sih gitu Jadi loh. save the earth juga ya dengan protokol kan tadi. Ya ada pemakaian kertas berkurang, ya lebih ke inilah pokoknya lebih mudah sih sebenarnya, Lebih mudah, semuanya ya. lebih efisien gitu sih. Oke. Jadi jelasin nggak? Ya beda banget lah, Beda banget ya? istilahnya Iya. kita jadi gampang berhubungan dengan seseorang kapan aja, di mana aja gitu Iya. loh. Itu sih cuma ya itulah kemudahan aja, Kemudahan aja gitu ya. loh untuk berhubungan dengan seseorang. Kan tadinya sebelum ada digital ini Dulu kan melalui surat. melalui surat yang kadang-kadang kan nggak nyampe dalam sehari gitu. Itu sih gitu. Tapi lebih ini juga ya sekarang itu. Oke, kita masuk ke dampak negatifnya deh. Menurut Mami gimana tuh? Dampak negatifnya itu dengan ada gadget ya, Iya. lebih ke gadget ya, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Iya. Itu yang sering dibilang juga Iya sama kan? Mami. Heeh. Seperti Kayak itu. gitu. Itu dampak negatifnya. Jadi sebenarnya itu semua tergantung pinter-pinternya kita aja gitu loh. Kita yang mau diatur oleh gadget atau gadget yang mengatur kita. Kayak gitu. Kalau dulu waktu awal-awal komputer deh, itu memang ada kursusnya. Oh, ada kursusnya? Ada kursusnya, kursus komputer ada, dan di sekolah itu ada pelajaran khusus komputer. Karena kalau dulu tuh zamannya tuh kita untuk menghidupkan, kalau sekarang kan laptop tinggal pencet power, dia doang. otomatis akan keluar Hidup, ya iya. kan. Dulu tuh kita ada namanya disket. Disket tuh apa? Disket. Jadi setiap kita mau nyalain komputer, kita mau Word atau apa nih, ada disket buat Word. Jadi ada disket buat nyalain dulu komputernya. Dulu komputernya bentuk lama, kalian pada tahu nggak sih? Kan yang bentuknya gede gitulah Gede ya, gitu. iya. Jadi kalau mau nyalain, masukin disket on dulu. Ntar kalau misalnya mau Word, ada disketnya lagi. Mau Excel, ada disketnya lagi. Dan kalau misalnya mau bikin Excel tuh ada rumusnya. Kontrol apa yang dipencet, apa yang Kontrol kalau apa, sekarang apa. kan, Tinggal zoom kalau yang apa, sekarang kan segala macam, semua spreadsheet tuh gitu kan. Word, Excel semua udah ada. Desainnya Gitu. satu. Dulu tuh jadi ada mata pelajaran komputer di sekolah dan ada kursus komputer dulu tuh ada seperti itu. Kalau untuk di gadget sendiri tuh gimana? Nggak ada. Nggak ada ya? Duluan komputer kan baru gadget. Iya. Gadget itu mungkin awal tahun 2000-an ya kali. Ya 2000-an. mungkin kalaupun ada itu masih mahal banget. Gadget ya? Gadget itu masih mahal banget dulu. Tapi Mami waktu dari sebelum punya gadget sampai di masa Mami punya smartphone yang touchscreen sekarang itu perbedaannya gimana Mi sama yang dulu kan masih surat-suratan gitu? Sebenarnya sih masing-masing masa tuh ada Up and down-nya sendiri ada ya? itu sendiri ya gitu, ada kenangan tersendiri kenangan lah tersendiri, istilahnya iya. gitu. Kalau menurut Mami pribadi, kalau yang dulu itu kita kalau nyimpen itu kayak surat lah. Iya. Kalau kita rapi nyimpennya kita jadi kayak ada memori yang Kayak berkesan sendiri paling gitu ya? hilangnya nanti kalau paling hilang kalau misalnya
misalnya ada kebakaran atau apa. Iya, Tapi iya. kalau seandainya yang sekarang ini sering banget kehilangan file memori yang karena handphone hilang, Iya. atau sekarang kan pakai apa sih, disk ya, hard disk yang kecil Iya, tuh iya. apa namanya? RAM. Ya pokoknya Disimpan disimpan di yang situ. kecil itu, kadang itu rusak atau apa. Jadi kalau kita nggak ada backup, kalau hilang ya udah hilanglah semua. Terus juga gitu. sekarang ada storage dan terhabis storage-nya dan kan. dengan adanya smartphone gini, kita jadi nggak ada keinginan buat ngeprint, jadi nggak Iya. punya album foto misalnya, seperti itu, contohnya seperti itu. Lu juga kalau misalkan mau ngirim surat kan pasti ada yang stempelnya kan. Ya, kalau Iya, dulu tuh itu. zaman dulu kan koleksi-koleksi gitu ya. ya. Dulu tuh waktu zaman surat-suratan kan, kertas surat juga banyak tuh. Banyak, iya, sampai iya, kita iya. koleksi, Ada yang wangi. segala macem, yang kayak gitu. Terus belum amplopnya, belum apa gitu. Iya. Kalau dulu sih banyak koleksinya Jadi ya. lebih ada gitu. effort kalau mau ngomong Iya, orang jauh ya. lebih ada effort. Sekarang kan tinggal ngetik doang ya. Iya, tinggal ngetik doang. Iya. Pokoknya masing-masing masa ada itu. Ada up and down-nya sendiri-sendiri ya guys ya. Oke. Banyak sih sebenarnya ya. Banyak ya? Salah satunya mungkin gini deh. Dulu kalau kita mau masak, Iya. kita mungkin harus kursus atau apa Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Sekarang itu mau lihat resep tuh banyak Ya. gitu loh. Itu yang buat suka yang masak. Enggak, kalau misalnya suka jahit juga Iya. bisa lihat Tinggal tutorialnya tutorial di YouTube ya? secara online lewat medsos gitu, tanpa harus bayar Kursus uang dulu, kursus yang iya. mahal, karena untuk kursus itu kan kadang mahal ya gitu. Jadi sekarang lebih banyak Terus tutorial ya. itu sih. Terus kalau seandainya pekerjaan ya, kalau terlihat pekerjaan kan kebetulan kerjaan tuh berhubungan dengan regulator. Jadi kalau untuk melihat peraturan regulator itu tinggal klik website dari Iya. regulator tersebut, BI atau OJK atau apapun, itu mudah gitu loh. Itu sih. Tapi Mami dulu pernah kursus-kursus juga balik ke kehidupan tadi. Kursus Untuk apa tuh? kursus untuk diri. Kursus nari paling ya. Kursus nari ya. Kursus nari. Nggak ada sih. Setelah Nggak ada. kerja itu hampir nggak pernah sih ya. Tapi aku lihat sekarang Mami ini suka ikut yoga di kamar kan, ada smart iya. TV tuh. Iya. Jadi yoganya di kamar, nggak harus jauh-jauh kemana cari-cari yang yoga kayak Iya. gitu. Ya, Kayak gitu iya. contohnya ya. Kemudiannya itu kayak misalnya Iya. yoga, nggak perlu ikut kelas yoga, tinggal buka aja, cari aja Iya. yoga buat pemula kayak atau yoga apa gitu, atau enggak untuk misalnya aerobik, zumba atau segala Zumba, gitu. iya. Terus juga Mami nih sekarang, kalau dulu kan nggak ada Netflix, nggak ada segala macam ya. Iya. Mami sekarang kalau misalkan lagi aduh siapa ini kerja, Mami nontonnya sekarang di Netflix, jadi nggak harus ke bioskop Iya. lagi yang jauh-jauh mahal-mahal. Lebih Efisien. efisien Iya. sih gitu loh. Tinggal Lebih bayar gampang. langganannya Subscription aja. sebulan. Itu sih ya, masing-masing orang beda lah, ada Iya. suka ke bioskop. Tapi kalau saya untuk saat ini Yang waktunya dikit ya. lebih nyaman nonton di rumah daripada ke bioskop. Kalau nonton di rumah lebih bebas, kadang ambil makan, kadang bisa tinggal dulu di pause-pause Di ya. pause gitu. Kayak gitu guys. Jadi ada Kadang bisa ngecek dia nih di kamar yang ngapain gitu. kayak gitu. Jadi semuanya ada apa yang ada sendiri ya Mami ya. Iya. Dunia di genggaman lah istilahnya. Iya, tinggal kita sendiri gimana ngaturnya. Kalau misalkan kita mau wise, kita pakainya wise. Kalau enggak, ya terserah kayak gitu. Oke, segitu Ya, aja. semua pilihan ada di tangan kita. Kita. Mau menjadikan itu baik atau menjadikan itu buruk terhadap diri kita sendiri. Iya. Itu sih. Oke, terima kasih Mami sudah wawancara sama kita hari ini. Gimana kesan pesannya Mami? Kesan-kesan apa nih? Kesan pesan tentang globalisasi. Oh ya, untuk Ada saran nggak buat penonton? untuk kalian-kalian yang Masih muda. mungkin yang masih muda lah Iya. ya, yang masih tingkat-tingkat SMA kayak kamu segala macam. Jangan terbius dengan kemudahan-kemudahan itu gitu loh ya. Jangan terlalu sering scroll medsos, itu yang tante lihat ya, Dari karena aku ya. kalian membuang-buang waktu Waktu kalian, tapi memperkaya orang yang kalian tonton Iya. gitu ya. Mereka tambah kaya, kalian tidak punya apa-apa. Iya.
Membuang waktu juga. dan membuang-buang waktu percuma. Dan kalau bisa tuh kalian tuh memanfaatkan lah Iya. ini dengan sebaik-baiknya gitu. Kalaupun misalnya pengen bermedsos, cobalah kalian bikin. Jangan habis waktu kita habis untuk nonton konten orang tapi kita nggak ngapain gitu loh. Lebih ke kontrol sih sebenarnya ya, kontrol diri gitu. Bikin skala prioritas. Ya, Sama skala bikin prioritas. boundaries juga Karena ya. kadang-kadang tante sendiri nih ya, misalnya lihat medsos, setengah jam doang ternyata udah 2 jam. Sih kayak gitu. Itu sih lebih ke situ sebenarnya. Apalagi kalian kan masih muda ya, waktu kalian sebenarnya waktu inilah yang tepat buat mengembangkan diri. Jangan habis hanya untuk lihat medsos, kecuali untuk yang bermanfaat dan bisa diterapkan lah untuk diri sendiri. Tuh. Itu pun juga harus ada batasan waktunya ya. Ya, ada batasan Kayak waktunya dan skip lah hal-hal yang belum waktunya untuk kalian lihat gitu. Karena kan kadang-kadang kalau kita buka apapun itu suka ada iklan yang nggak mungkin pantas buat belum pantas umurnya. dilihat untuk Iya. kalian, seperti itu sih gitu. Oke. Jadi intinya kita harus manage apapun dari diri kita sendiri. Ya, Kalau misalkan kita mau wise, ya tadi bilang lagi, kalau kita mau wise ya kita atur waktu, kita atur konten yang kita tonton, kita lihat apa aja yang bisa kita ambil dari media sosial kayak gitu ya Mami ya. Dan satu nih sebenarnya curhatan ya. Oke. Ya, Ini buat aku nih teman-teman nih. Karena bukan cuma tante doang, adalah beberapa temen tante yang dia di-hide sama anaknya dari medsos. Di-hide, ya. Itu sebenarnya jadi pertanyaan bagi Oke. kami. Kenapa kami di-hide? Apakah ada sesuatu yang tidak boleh kami lihat? Padahal dengan membuka blokiran kita sebagai orang tua, kita kan bisa ngasih tahu, Oh, ini iya. jangan lo D, ini jangan lo Bang, ini jangan lo A gitu loh. Seperti itu. Sebenarnya seperti itu ya. Ini bukan cuma curhatan tante, banyak curhatan teman-teman gitu. Jadi lebih kebuka Kenapa? lagi. Kalau misal memang ada ada hal yang tidak baik kan, kenapa harus takut orang tua lihat? Itu sih sebenarnya gitu. Oke. Ya, Jadi lebih kebuka lagi sama orang tua ya Iya. teman-teman ya. karena sekarang banyak orang jahat di luar sana. Betul. Ya. Dan kalian harus bisa jaga diri Iya. karena di era digital ini tuh banyak aja orang jahat yang ntar kalian dibully, cyberbullying ya Mi ya. Iya. Kayak gitu. Lebih memilih juga kalau misalnya kalian mau bikin konten tuh kalian lebih memilih juga pilih juga apa yang kalian mau upload, apa yang kalian mau share ke teman-teman kalian kayak gitu sih. Oke. Terima kasih Mami. Semoga kita semua bisa memanfaatkan era digital ini dengan baik ya. Oke, di sini kita bersama dengan Om dari generasi X ya. Dan di sini dengan Bapak siapa? Dengan Denny. Oke, Pak Denny, di sini saya mau menanyakan globalisasi ya. Iya. Itu globalisasi itu adalah satu era di mana era itu era keterbukaan. Iya. Jadi globalisasi itu keterbukaan. Seluruh dunia atau seluruh masyarakat di dunia ini mudah mendapatkan informasi, mudah mendapatkan fasilitas yang hampir setara lah, hampir seluruh dunia itu sudah mulai terbuka. Akses di bisnis, akses di informasi apapun itu bisa global didapatkan secara utuh karena sudah eranya globalisasi adalah menyeluruh kan. Globalisasi itu menyeluruh artinya dimudahkan dengan mendapatkan informasi yang ada di dunia. Iya. Tidak seperti dulu lagi, dulu kan masih terpisah-pisah. Iya. Belum era globalisasi itu masih sistem klaster gitu. Jadi lebih mudah ya mendapatkan informasi. Lebih mudah, itu era keterbukaan. Iya. Jadi globalisasi itu era keterbukaan, dimulai dengan adanya pasar bebas, kayak gitu kan. Jadi pasar bebas itu artinya bisa directly langsung ke produsen atau untuk di segi usaha ya. Iya. Jadi orang tidak mempermudah lah, mempercepat. Oke. Oke, di sini kita dengan Bapak Ini globalisasi dalam dunia pekerjaan. Iya. Itu sangat berpengaruh ya, karena dengan adanya era digitalisasi itu, semua informasi mudah kita dapatkan, mudah juga kita transfer ke rekan-rekan kerja misalnya seperti itu.
Jadi kita untuk mendapatkan informasi itu sangat dimudahkan, cepat sekali. Jadi maksud Bapak itu lebih dimudahkan di dunia pekerjaan dengan adanya media sosial itu. Ya, tidak hanya media sosial, saja dari segi teknologi pun, dari cara kita mengerjakan sesuatu dengan teknologi komputerisasi yang lebih maju dan jaringan internet yang sangat memadai, itu kita sangat memudahkan untuk memberikan informasi. Selanjutnya itu ada perbedaan yang dia. Oh jelas, impactnya beda banget ya. Kalau dulu tuh kita untuk mendapatkan suatu informasi terkadang sulit karena belum adanya fasilitas internet, fasilitas komunikasi yang terbatas hanya by phone misalnya. Itu sangat lambat ya, ketimbang kita dengan mudahnya mengakses informasi untuk berbisnis atau informasi mengenai apapun, tidak hanya berbisnis. Jadi sangat berbeda lah. Sangat berpengaruh lah ya. Sangat berpengaruh. Sangat. Itu ada ini bagaimana ini melihat Peran digital ya. Iya. Teknologi digital itu sangat berperan saat ini. Karena dari tadi saya bilang kemudahan orang mengakses untuk misalnya mau mengimpor satu barang dari luar dengan dunia internasional. ya. Kita kalau zaman yang sebelumnya itu kita membutuhkan berbagai macam investasi atau cabang dan lain-lain segala macam. Kalau sekarang kita cukup buka websitenya, kita bisa order mau dari dunia belahan manapun, itu kita bisa order. Kita bisa tahu dan harganya bisa directly ke produsen, dari end user ke produsen, atau dari bisa B2B atau bisa B2G, G2G itu lebih mudah. Jadi tidak memakan waktu yang cukup lama gitu. Jadi era keterbukaan, era informasi yang seperti itulah mempengaruhi kecepatan dalam berbisnis. Dari situ juga peralatan tadi ya. Teknologi itu semakin canggih kan. Dan setiap masanya ada peningkatan teknologi pasti. Nah, kita harus segera mengikuti, minimal kita mengertilah komponen-komponen yang menunjang alat-alat digitalisasi tersebut gitu. Dan perlunya ada training edukasi untuk penggunaan alat-alat tersebut gitu. Perlu sekali untuk di era globalisasi itu perlu untuk edukasi ke beberapa layer ya, misalnya untuk ke perusahaan atau ke government, terus ke perorangan pun, ke dunia pendidikan pun harus. Karena ke depan tantangannya tuh menggunakan peralatan teknologi yang canggih. Jadi kayak menopang ke jenjang selanjutnya gitu lah, seperti tahun-tahun akan datang gitu. Jadi perlunya ada edukasi di setiap layer tadi ya, di sektor pendidikan, sekolah, kampus, dan government, swasta. Itu harus sering adanya edukasi, sifatnya bisa training center, bisa sifatnya seminar seperti itu. Ke depan seperti apa perkembangan zaman di era globalisasi itu. Ini yang terakhir ya. Menurut Om, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi? Itu memang ada sisi positif dan sisi yang negatifnya ada juga. Jadi untuk perkembangan pengaruh budaya luar atau pengaruh informasi dari luar yang global yang sudah kita bendung, itu perlu ada penguatan di internal. Di internal itu artinya ya kembali ke keluarga. Untuk misalnya pengawasan untuk anak-anak yang sudah bisa mengakses internet yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Kalau kita lihat berbagai macam serangan informasi, budaya dan lain-lain itu bisa mempengaruhi kan ke generasi berikutnya. Nah, jadi kalau menurut Om sih antisipasi pertama edukasi, harus bisa betul-betul menyaring informasi yang baik dan benar tuh perannya kembali ke internal. Paling terkecil internal itu adalah keluarga kan, orang tua. Atau harus bisa memantau anaknya seperti apa. Walaupun terkadang itu juga masih bisa informasi itu masih bisa lolos juga, tidak tersaring. Jadi peran keluarga penting, peran lingkungan itu pengaruh. Jadi terus adanya edukasi tadi lagi, balik lagi ke edukasi untuk menggunakan sosmed itu secara bijak. Jadi tidak menggunakan secara negatif. Ya.
bisa diarahkan yang lebih positif ya. Intinya di pengawasan. Iya, pengawasan edukasi. Mengantisipasi itu problem kan, kalau kita Iya. tidak mengantisipasi itu jadi problem. Iya. Karena pengaruh budaya luar itu kan berbeda-beda tuh. Dengan kita budaya misalnya di Indonesia lah, kita dengan budaya yang ada gotong royong, terus sesama tetangga tuh harus saling membantu kayak gitu, itu mungkin di budaya luar mungkin tidak. Tapi pengaruhnya ada sedikit banyak, tapi edukasi dari keluarga, dari sekolahan itu perlu untuk mengantisipasi itu. Karena informasi itu nggak bisa kita bendung. Iya, betul. Informasi itu bertubi-tubi ya, pinter-pinter kita aja gitu secara internal untuk memfilter itulah. Jadi kita tuh harus mengidentifikasi mana yang baik dan buruknya. Oh harus. Ya, jadi kita harus menerima yang baik-baiknya aja, yang positifnya gitu. Iya, betul. Oke itulah. Ya. Oke, baik Om, terima kasih atas waktunya untuk bisa diwawancarai ya. Sama-sama. Ya, sekian dari saya dan Om Denny. Ya, kami tutup acara ini. Dadah. Oke, jadi di sini ada narasumber dari generasi milenial. Nah, narasumber di sini tuh kita panggil Bunda aku. Bunda boleh perkenalkan dirinya? Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Velia, saya bundanya Reno. Saya masuk generasi milenial. Jadi ini mau ngobrolin apa, Nak? Jadi kita di sini pengen ngobrolin tentang globalisasi nih. Kan Bunda transisi dari dulu sebelum ada globalisasi sampai sekarang di era awal 2000-an itu baru ada globalisasi, teknologi segala macam baru berkembang kan. Nah, menurut Bunda globalisasi secara langsung tuh apa sih? Keseluruhan terkait apa dulu ini? Kalau terkait dengan hubungan kalian di SMA, nggak ada masalah, bagus-bagus saja. Karena kan globalisasi itu lebih kayak mengedepankan teknologi ya. Iya. Nah, sekarang kan teknologinya apa? Digital. Nah, kalau dengan digital ya bagus asal penggunanya itu bisa bijak. Wise ya. Wise atau bijak, pakai teknologi yang sekarang banyak dan berkembang terus. Jadi masalahnya kembali lagi ke usia-usia yang pengguna digital itu sudah bisa dikatakan wise atau belum, tergantung dari si pengguna dan orang-orang di lingkungan sekitarnya. Itu globalisasi yang terkait dengan digital. Tapi kalau globalisasi terkait dengan ekonomi, terkait dengan sosial banyak. Gitu. Kita bakal deep down lagi lebih deep ke pertanyaan berikutnya. Jadi di sini kesimpulannya globalisasi itu baik tergantung penggunanya ya Bunda ya. Globalisasi sebenarnya bukan pengguna, karena kan kalau tadi kan kita ngebahas tentang pengguna itu untuk globalisasi yang terkait dengan teknologi ya, digital. Tapi globalisasi secara umum, secara keseluruhan, ya kalau untuk setiap generasi mau nggak mau si generasi itu harus bisa hidup saat ini dengan globalisasi yang sudah mulai merata gitu kan, ya. harus bisa beradaptasi dengan baik dengan globalisasi itu. Itu kan contoh yang digital tadi. Iya. Menurut Bunda, gimana sih globalisasi? Masalahnya dari awal ini masalah globalisasinya ini belum sedikit menjurus ya. Coba Bunda kerucutin aja ya, terkait digital aja lah ya. Kalau globalisasi mempengaruhi Bunda, ya sekarang dengan adanya handphone, smartphone, terus smart TV gitu ya. Hampir kepleset tadi. Bunda tadi mau ngomong TV smartphone. TV gitu. smartphone, Iya. sebenarnya smart TV. Iya. Gitu ya. Terus informasi yang gampang didapat dari tadi perangkat-perangkat yang sekarang sudah smart terkait dengan digitalisasi tersebut. Ya kembali lagi karena Reno nanya ke Bunda yang usia Bunda udah masih 27 plus. Iya. Enggak bohong. Saya sudah 40 lebih. Sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ke kehidupan pribadi, tapi sedikit dimudahkan.
Sekarang jadi nggak perlu baca koran lagi karena udah ada di handphone. Gitu kan. Bisa pakai dari handphone ya, Iya. berita-berita dari handphone. Terus jarang nonton TV walaupun ada smart TV, Iya. tapi smart TV itu lebih kayak dipakai untuk kayak nonton YouTube untuk anak-anak di Untuk rumah, anak-anak di rumah. gitu kan. Tapi kalau untuk informasi berita sekarang lebih cepat dari ya tadi makanya nggak perlu koran karena informasi berita itu lebih cepat karena dari handphone itu sudah ada banyak kan sekarang portal-portal yang mengeluarkan berita-berita kayak gitu. Sharing-sharing lebih cepet juga ya daripada Nah, berita di TV. terus untuk lifestyle ya karena di sosial media itu sekarang orang banyak ada yang bilang flexing, ada yang bilang share beneran gitu kan. Itu kembali makanya tadi kan bilang setiap generasi itu harus bisa menyesuaikan dengan era sekarang dia hidup. Gitu kan. Dia hidup di era globalisasi ya harus bisa Terus menyesuaikan. bisa beradaptasi juga ya. Beradaptasi pasti harus. Tapi kalau untuk Bunda pribadi sih nggak ngaruh karena Bunda punya style sendiri. Soalnya Kita perbedaan yang Bunda rasain. Bunda mau kasih tau dulu ke Ijul ya. Kamu dipanggil Ijul ya. aku dipanggil Ijul di sekolah. Kamu dipanggil Iya. Ijul ya. Jadi tapi Bunda biasa manggil kamu Reno nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Ini informasi buat Reno sama teman-teman Reno yang nanti mungkin di kelas melihat video ini. Sebenarnya mungkin kalian semua belum tahu ada satu generasi yang tapi sumber dasarnya itu dari mana Bunda juga nggak tahu. Tapi satu generasi ini dia semacam micro generation ya nama generasi senial yaitu generasi yang usia orang-orangnya berada di penghujung tahun 70-an dan awal tahun 80-an. Ya antara tahun-tahun 77 sampai tahun 83-an lah. Jadi transisi akhir Gen X sama milenial awal. Ya, makanya namanya senial. Senial. Gitu. Jadi X milenial ya. ya generasi senial ini termasuk micro generation yang paling beruntung. Kenapa? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena masa pertumbuhan masa remajanya kita itu kita sudah mengenal komputer dan teknologi yang terus berkembang. Sampai sekarang masih berkembang. Sampai sekarang Jadi, masih berkembang. Bunda ini aku pengen kasih tau dulu masa kecilnya itu udah mengenal komputer juga ternyata. Ya. Jadi udah ada waktu Bunda kecil sampai sekarang. Jadi Bunda juga bisa gampang beradaptasi ya Bunda ya. Ya, ya kayak contohnya zaman dulu ada yang namanya pager. Dari pager. Terus ada yang namanya walkie-talkie. Walkie-talkie Bunda pakai juga? Walkie-talkie Bunda pakai juga? Enggak sih. Terus handphone yang kayak batu tuh apa namanya? Yang hitam gitu? ya itu walkie-talkie. Itu walkie-talkie. Terus ada juga yang nama istilahnya Walkman. Nah 3 hal itu akhirnya zaman sekarang disatukan ke smartphone. Tapi nggak tahu kenapa ya pada saat itu kita happy aja kalau kita kemana-mana bawa Walkman gitu kan, karena itu kan transisi dari ngedengerin musik di radio sampai akhirnya kita bisa mobile dengerin musik selain di mobil ya kita bisa dengerin di Walkman gitu. Udah dulu kalau nonton pertandingan bulu tangkis itu kan karena jam tertentu udah harus mati TV terus tidur gitu kan, tapi penasaran nih sama pertandingan bulu tangkis Indonesia lawan luar negeri misalkan, itu dengerinnya di rumah sambil curi-curi dari kakek itu dengerin pakai Walkman. Iya. Ya sebenarnya pada masa itu kita udah happy aja karena bagi kita itu suatu hal yang pada saat itu ya lumayan mewah lah gitu kan. Nah kalau sekarang ya perbedaannya pasti lebih mudah sekarang karena dalam satu genggaman udah bisa semua. Iya, ada screennya juga, bisa denger juga, audio juga. Iya. Sekarang Bunda juga masa mudanya itu di tahun 90 sampai 2000 ya. Jadi udah ngerasain smartphone itu dari waktu Bunda kan muda-muda kan waktu Bunda di zaman muda itu udah ngerasain smartphone. Mudanya mana nih kalau masa SMA, remaja? Enggak remaja. dong. Oh, belum. Masa remajanya Bunda kalau 90-an smartphone itu kan? masih analog nah. Oh masih analog, BB ya? Iya, yang apa kalau suaranya tuh masih polifonik. Polifonik itu apa?
lipo yang kayak nyit kayak gitu lah. Itu apa loh? Itu apa sih? Ada yang kayak gitu apa ingat kok? Kemudian bilangnya poliklinik. Poliklinik karena itu gitu kan. Iya, belum yang digital, masih analog semuanya, masih cuma SMS. Next question itu tentang tantangan yang Bunda. Kendala pribadi lebih kayak ke ada beberapa fitur-fitur atau teknologi di masa globalisasi ini agak sedikit Bunda harus belajar sama penggunaannya, cara penggunaannya itu harus belajar dengan ya mungkin Reno yang seusianya sekarang yang lebih cepat tanggap dengan digitalisasi sekarang gitu kan. Kendalanya itu sih, tapi kan sekarang ada YouTube. Jadi kalau misalkan gini, misalkan contohnya kita ganti handphone gitu kan, terus gimana cara memindahkan data gitu kan, atau gimana cara membuat handphone kita itu gampang kebetulan kan udah pakai iPhone ya. Jadi gimana caranya biar ini handphone kalau saat hilang masih bisa dicari gitu. Itu Find My Phone ya. Find My Phone. Nah, itu ada tutorialnya di YouTube ya. Usia yang udah gaptek. Gagap teknologi. Tapi nggak gitu gaptek tuh guys, masih bisa. Ya itu dia. Masih bisa ya kadang kan ke Reno nanya atau lihat ke YouTube gitu kan. Ya karena ada beberapa teknologi yang nggak perlu banget Bunda pakai. Jadi begitu saat memang harus dipakai harus nanya lagi atau cari tahu. Ya kebetulan sekarang ada Mbak Google, ada YouTube gitu kan. Jadi gampang cari informasinya. Bahkan sekarang platform sosial media yang kita bisa search tentang sesuatu itu ada tutorial-tutorial di situ juga. Banyak konten kreator yang ngebuat tutorial-tutorial di platform tersebut ya Bunda ya. Contohnya kayak TikTok, Instagram, juga kita bisa ngulik-ngulik informasi dari sana. Cuma karena udah umur kali ya, udah 40 lebih, jadi kayak penggunaan sosial media Bunda terbatas. Satu waktu, karena kan kita punya aktivitas, punya anak yang diurus gitu ya. Jadi penggunaan sosial media yang dulu awalnya Bunda cuma pakai Facebook, terus sekarang ada Instagram. Sebenarnya ada beberapa orang yang bisa pakai bebarengan, tapi kalau Bunda pribadi ribet kalau makin banyak-banyak. TikTok Bunda nggak punya, cukup kamu sama adiknya Reno aja yang punya. Jadi Bundanya cuma main Instagram. Ya itu aja sih. Dan Bunda juga punya sosial media itu nggak buat apa-apa, cuman punya aja. Kayak pengen tahu gitu kan ya. Numpang nyimpen foto. Iya, numpang nyimpen foto. Instagramnya banyak banget foto-fotonya. Sama cari ulang tahun. Iya, orang-orang terdekat, orang-orang yang pernah kenal gitu. Karena sekarang link itu gampang kan. Cari orang-orang yang dulu nggak kenal atau orang baru yang kenal gitu kan. Yang udah lost kontak jadi gampang ya sekarang. Ya, bahkan kadang kalau ada beberapa perusahaan, terutama nggak hanya perusahaan swasta, negeri juga gitu, dalam dia mengetahui background dari calon karyawannya atau calon staffnya, itu yang dilihat sosial medianya. Iya. Gitu, karena dari sosial media itu ya kalau orang yang terlalu pintar bikin flexing sih mungkin masih bisa tertutupi, tapi kalau misalkan sosial medianya yang benar-benar nggak fake ya, benar-benar asli gitu, nggak palsu, itu akan kelihatan tuh. Karena ada jejak digital ya guys. Iya, jejak digitalnya dia sekarang itu sosial media dipakai dalam syarat orang mau masuk kerja, dalam satu perusahaan. Gitu-gitu. Oke Bunda, sekarang kita udah sedikit pertanyaan. Nggak masalah, karena kan udah nggak tahu ya, udah lupa ada satu ayat di Al-Quran, hiduplah sesuai dengan zamannya gitu kan. Tapi kalau ditanya itu ayat berapa, nanti PR cari tahu sendiri ya. Di Al-Quran ada hiduplah sesuai dengan zamannya. Jadi selagi kita melihat sesuatu di zaman itu dengan positif, dengan yang nilai-nilai yang baik, itu harusnya nggak masalah. Karena apa? Karena setiap perkembangan atau pertumbuhan sesuatu itu pasti ada nilai plusnya. Ada plus, ada minusnya juga ya. Minusnya ada, kembali lagi dari awal yang tadi Bunda bilang. Dari cara kita memandang ya. Setiap orang di setiap generasi pada saat hidup di generasi yang penuh dengan globalisasi gini ya,
terutama dengan mudahnya digital, teknologi gitu ya, dengan mudahnya informasi, dengan mudahnya apa yang kita dapat, yang kita mau cari itu gampang dapat gitu kan. Itu kalau kita menyikapinya dengan baik, tidak negatif thinking dulu, itu sebenarnya tidak masalah. Kayak contohnya batik, songket. Sekarang semua daerah di Indonesia itu punya spesialisasi kain. Gitu kan. Batik dari Jawa, gitu, songket dari Sumatera, terus ada tenun dari tenun kayak dari Sumbawa kayak gitu-gitu. Terus Bali pun juga sekarang punya, ada yang tenun Bali namanya tenun Lombok. Banyak lah sekarang. Kenapa akhirnya itu juga harus disesuaikan dengan era sekarang, karena biar anak-anak muda kayak kalian ini Makin nyaman makinnya ya. tertarik, bukan makin nyaman. Iya, tertarik. Kalau masalah nyaman itu kembali ke material ya, ke material bahan yang dipakai gitu. Tapi tertarik untuk pakai. Ya sekarang memang eranya kalian itu pakai yang crop top. Bunda juga suka pakai ya kan? Memang eranya kalian untuk pakai kayak gitu. Nah kalau misalkan yang terkait dengan budaya tradisional tadi itu bisa menyesuaikan, itu malah nantinya jadi membantu para pengrajin-pengrajin di daerah tersebut gitu loh. Jadi dengan dia bisa menciptakan suatu fashion, contoh fashion ya, contoh satu fashion yang dipakai sama anak muda, otomatis nanti permintaannya juga banyak. Nah dia juga jadi ada lapangan pekerjaan tersendiri gitu kan. Ya kalau misalkan mau disesuaikan dengan adat luar, kembali lagi adat luarnya dalam hal apa dulu ini gitu. Kalau misalkan orang luar pakai kalau di Korea tuh hanbok gitu ya. Ya kan di Indonesia kita juga punya baju-baju adat daerah gitu, dan itu masih tergantung dari kalian nih, generasi mudanya gimana cara mempertahankan itu. Ya mungkin di setiap acara yang kalian buat itu adalah disisipin pakaian daerahnya gitu kan. Terus ada juga disisipin dengan tarian daerah gitu. Itu. Oke teman-teman, di sini kita sudah ada narasumber dari generasi milenial nih. Tapi di sini kita kenalan dulu. Kakak siapa namanya nih? Esti. Kakak Esti. Betul. Oke. Nah, Kakak Esti sekarang pakai internet dong. Untuk WhatsApp segala macam kan? Ada. Iya, oke. Jadi kita langsung ke pertanyaan pertama aja. Oke. Oke, kakak kan tadi kakak bilang pakai internet kan? Memudahkan. Memudahkan. Iya. Kenapa tuh? Kayaknya lebih cepat aja. Lebih cepat aja. Cepat, iya. Kasih kabar-kabar sekarang lebih cepat ya. Iya, salah satu itu. Terus kedua banyak informasi yang lain. Informasi yang iya. lain yang bisa dapetin dari Google, Iya. dari WhatsApp juga bisa cari informasi ya kak ya. Bisa dari semua aplikasi. Cepat aja. Jadi kita nggak perlu nongkrong pergi jauh. Iya, nggak perlu nanya ke sana nanya ke sini. Iya. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya ini lebih ke arah negatif sih teman-teman, tapi nggak apa-apa. Iya. Iya, itu menurut Teteh kayak gimana? Ya, maksudnya yang dekat jadi lebih jauh, yang jauh jadi dekat. Iya. Tapi sih, iya pokoknya enak nggak enak sih. Enak nggak enak ya? Iya, enak nggak enak. Tapi kalau misalkan lagi main HP, orang-orang sekitar jadi didiemin kayak gitu ya? Iya, masing-masing. Terus yang jauh malah dekat, Iya, kita malah berteman. ngechat ya. Iya. Jadi yang dekat kita cuekin, kalau yang dari jauh kita malah chattingan Iya, gitu. gitu guys. Oke, selanjutnya aku pengen tanya-tanya tentang budaya Indonesia. Kakak tuh Kalau menurut aku sih negatif ya. negatif ya? Iya. Jadi kadang-kadang yang berhijab juga ikutan pakai. Iya lagi. Buat daleman ya. Iya, kalau kata aku sih negatif. Terus Iya. juga menurut kakak itu lebih akan melunturkan budaya asli Indonesia atau enggak? Bisa jadi. Bisa jadi ya? Iya, karena itu udah hampir nyampe kali 80% ya. Iya, udah iya, mau iya. nyampe ke situ. Malah yang berhijab aja terbuka gitu. Terbuka, Karena di- tertarik karena penampilan baru Iya, kayak di Shopee kan ada nih murah-murah kan, Iya. dibeli juga karena trendy gitu ya. Iya. Banyak kan gitu. Oke, selanjutnya kak, aku pengen tanya tentang keamanan, privasi. Kalau aku udah nggak pakai lagi kayak gitu, Udah nggak pakai mendingan gitu? yang manual gitu. Jadi lebih
percaya sama Percaya manual juga ya. gitu. Aku nggak tertarik sama yang praktis sih kalau arah ke situ. Oh, lebih ke yang Manual penting kita aja. tahu gitu ya. Iya, cuma mengetahui aja. Kita paham juga kalau misalkan nggak manual kan kita paham nih Iya. gimana caranya segala macamnya. Iya, tapi lebih yakinnya manual kalau aku. Manual juga lebih yakin ya. Iya, itu kalau menurut aku ya. Kalau misalkan privasi di bidang komunikasi, misalkan kakak pakai WhatsApp kan, terus nanti kan ada orang yang bisa ngecek HP kakak, terus yang kayak baca-baca WhatsApp kakak, itu menurut kakak kayak gimana? Kalau aku pakai sandi semua sih. Pakai sandi semua? Semua. Jadi udah aman banget privasinya. Galeri semua aku pakai. Semuanya pakai privasi ya. Facebook pun pakai. Karena aku kan sekarang takutnya lengah ya lagi tidur apa Iya, ada pesan iya, gitu. iya. Anak kecil main game, ntar larinya ke Buka aplikasi lagi. lain. Banyak pribadi keluar tercemar gitu. Oke. Jadi aku lebih suka privasi semua kalau Privasi semua ya. Oke. Jadi kembali lagi ke diri masing-masing ya guys. Iya. Kalau kalian pengen aman, mendingan dipakein passcode kayak gitu ya kayak. Iya. Dan aku juga lebih suka ke diri sendiri daripada ke zaman sekarang gitu. Contohnya gimana tuh kak? Ya kayak tadi, orang kan lebih sukanya yang praktis ya, kayak unpacking segala apa. Kalau aku lebih sukanya ke manual, karena menjaga keamanan juga kenyamanan aku sendiri. Follow your heart ya kak ya. Oke kak, selanjutnya aku pengen tanya-tanya tentang pekerjaan nih. Kalau menurut aku sih gampangan dulu. Gampangan dulu? Iya. Kalau dulu nggak terlalu kalau dulu kan siapa yang mau kerja aja ya. Kalau sekarang kan banyak formalitas. Terus kepercayaan juga, karena banyak yang tipu juga. Jadi banyak orang yang nggak percaya. Dipersulitnya di situ. Yang kan orang yang berwawasan ya, kerja jadi ART aja masih dipersulit. Iya. Terus juga yang tadi aku bilang privasi itu kayak phishing itu udah kebongkar. Kakak pernah dengar gak sih di mana ada phishing dari WhatsApp di mana dia dikasih lowongan pekerjaan pas dibuka ternyata nanti semua informasi kakak disadap kayak gitu ya kak ya? Betul. Salah satu itu. Terus debit juga bisa. Debit juga bisa. Awalnya bergabung dari game nggak tahunya dia ada iya. Jadi menurut kakak lebih gampang zaman dulu ya karena ya lebih dipercaya juga, lebih gampang juga karena sekarang kan kakak tahu sendiri kalau misalkan kerja online itu ada yang butuh ini butuh segala macem ya kan. Tapi kalau misalkan kakak tertarik nih, ada juga kak aplikasi-aplikasi di mana dia kasih pekerjaan itu yang bisa kayak cuman butuh ijazah ini, ijazah itu gitu. Tapi pekerjaannya juga yang nggak berat-berat banget. Cuman kalau misalkan mau kerja remote, kakak pernah dengar kerja remote? Belum ya. Kerja remote tuh yang setahu aku ya, dia itu lebih ke kerja dari rumah. Kalau misalkan kakak lagi capek nih tapi butuh penghasilan lebih, itu kakak bisa kerja remote. Nanti kakak cerita ya. Oh iya. Terus itu sistemnya kayak buat SI aja sih, tergantung yang diminta apa kayak gitu kak. Aku baru dengar. Iya nggak apa-apa nggak apa-apa. Keluar juga ya. Oke kak, aku pengen tanya pertanyaan terakhir. Yang belum mengenal teknologi. Kenapa tuh kak? Kenapa tuh? Kayaknya lebih tentram aja. Kalau sekarang kan banyak tergodanya. Iya benar banget ya. Kita udah check out yang ini, ada lagi Ada muncul. lagi muncul, Gitu. aduh mau check out lagi nih gitu ya. Terus ya pusing, ya habis juga, tapi asik juga. Menurut aku kalau pikir-pikir cuma menyukai doang ya. Padahal aku lebih yang dulu tentram aja gitu. Ya. Terus Kakak ini mengenal teknologi, dunia teknologi ini dari kapan kak? dari semenjak BBM dulu BBM ya. Udah pakai BBM. Udah dulu. Udah ngehits dong kakak dari dulu ya. Berapa itu ya? 2000-an. 2000 ke sana. Zaman HP apa ya? BB, terus Nokia, Iya. yang touchscreen mulai kan Iya. itu sebelum Apple segala macam kan? Iya. Udah dari situ mulainya. Kakak lebih suka di era dulu ya, Iya, kalau aku karena juga lebih tentram, lebih nyaman ya kak. iya gitu. Kalau sekarang kayaknya gersang ya. Iya, kayak bisa ada aja ntar yang itu ada aja. Iya. Jadi pokoknya intinya kalau menurut kakak itu lebih nyaman hidup
di era sebelum ada digital ya kayak lebih aman, lebih nyaman, lebih tentram juga gitu. Karena kalau misalnya kita ikutin zaman dulu aja, zaman sekarang kita nggak tahu jalan ngertinya. Jadi terbawa situasi aja. Iya, tapi ya itu ya terbawa aja, ikutin aja lah ya alurnya ya. Tapi yang semampunya. Yang buruk-buruk nggak usah diambil juga ya. Banyak tuh di buruk-buruk di internet itu kita abaikan aja ya kayak. Kalau nggak bisa ikutin pusing ya kayak. Segitu aja ya. Oke, segitu aja dari kakak, dari aku ya, dari aku. Makasih banyak kakak udah mau ikut sama kita. Makasih banyak udah mau diinterview ya. Makasih ya. Guys, jadi kita sekarang lagi sama narasumber kita yang pertama dari Gen Z, yaitu siapa namanya? Naisha Nisarnia dari kelas 11-2. Nama aku Meiza Rasutrisma. Nama aku Anissa Maria dari kelas 12-7. Lanjut kita ke pertanyaannya ya guys. Nah, jadi menurut aku itu globalisasi itu adalah proses integrasi atau interaksi antar individu, kelompok maupun negara yang berbeda. Itu juga dilakukan secara bertahap dan bertahun. Nah, kalau menurut aku sendiri, globalisasi itu era di mana adanya perkembangan secara menyeluruh. Nah, dengan terbukanya kebudayaan baru dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Oke. Kalau dari aku sendiri sih, globalisasi itu kayak suatu proses integrasi yang dimana tuh disebabkan dari pertukaran pandangan dunia, terus pertukaran produk dan lain-lainnya gitu. Di era sekarang gimana sih caranya kamu atau diri kamu sendiri? Yang pertama dari faktor pertemanan atau faktor lingkungan juga pastinya kan itu juga mempengaruhi diri kita atau mempengaruhi jati diri kita. Jadi kita harus bisa memilih-milih teman yang bisa membuat kita menjadi orang yang baik, orang yang positif vibes. Terus habis itu juga dari diri kitanya sendiri juga mikir apa dampak yang kita dapat kalau misalnya kita melakukan hal tersebut gitu sih. Kalau aku sendiri sih biasanya tuh mencoba buat memilah informasi atau platform-platform media sosial yang tidak menjuru pada hal-hal negatif tersebut. Nah, aku juga biasa tuh suka banget cari kegiatan-kegiatan ringan yang positif kayak misalnya membantu orang tua atau kegiatan ekskul atau bisa juga organisasi-organisasi di sekolah supaya tidak memunculkan pikiran-pikiran untuk melakukan hal negatif tersebut. Oke. Kalau aku sendiri yang pertama itu aku membatasi pertemanan aku karena kadang biasanya kalau misalkan pertemanan yang negatif tuh kadang dia suka ngasih hal-hal yang negatif juga dong, kayak entah itu web yang gitu-gitu. Itu pertama kayak gitu. Terus juga aku orangnya nggak kepoan kalau misalkan ada orang ngomongin hal maaf yang formal gitu, aku ya udah aku bodo amat gitu. Jadi ya akunya sendiri membatasi diri aku gitu. Selanjutnya aku mau nanya ke pertanyaan yang ketiga. Di era sekarang bahasa gaul itu kan juga nggak terbilang semuanya yang mengandung negatif atau mengandung sara. Jadi selagi bahasanya normal dan mengandung hal yang positif masih diwajarkan sih. Kalau menurut aku sendiri sih pastinya butuh kesadaran dari masing-masing orang. Kalau sebenarnya bahasa gaul tuh nggak semuanya harus diserap dari masing-masing orang tersebut. Jadi tuh kayak kita juga harus bisa memilih bahasa mana yang baik atau bahasa mana yang buruk untuk diri kita sendiri gitu. Oke. Tanggapan aku sendiri biasanya suka pakai bahasa gaul, tapi ya disaring-saring lagi karena ada bahasa gaul yang negatif gitu. Jadi aku pakainya bahasa yang positif aja gitu. Buat yang negatif ya udah disingkirkan aja. Nih selanjutnya, gimana sih cara lo supaya... Kalau aku sendiri tuh biasanya suka cari kegiatan-kegiatan kayak organisasi atau biasa aku suka ikut ekskul. Terus dengan aku ikut ekskul atau aku ikut organisasi itu kayak lebih meminimalisir jangkauan aku terhadap smartphone atau HP yang aku pegang. Jadi tuh kalau aku ikut kegiatan di luar, itu aku biasanya bakal kayak jarang banget buka HP karena aku kayak lebih fokus sama kegiatan aku tersebut. Kalau aku kadang luangin waktu buat hobi. Kan kadang kita punya hobi kan. Nah, hobi aku sendiri tuh biasanya melukis. Jadi kalau misalnya aku udah keseringan main HP, ya udah aku ngerjain hobi aku itu kayak melukis, mungkin kayak sejam 2 jam gitu. Jadi ya nggak terlalu berpatokan sama HP.
Oh gitu. Jadi yang pertama kita juga harus pintar ngatur waktu antara kita bermain gadget sama kita melakukan aktivitas di rumah. Contohnya kita kan kayak bisa melakukan hal-hal positif lainnya kayak olahraga, terus kita mengikuti hal-hal lomba untuk memenangkan nama sekolah gitu kan juga bisa. Terus juga kalau dari aku sendiri, aku tuh mengatur waktu antara sekolah gadget dengan sekolah prestasi. Jadi kalau misalkan sekolah gadget kita di kelas bisa mencari hal-hal positif di internet ataupun di hal lainnya. Tapi kalau misalkan sekolah lomba, aku memfokuskan diri aku untuk baca-baca jurnal, baca-baca buku ilmiah supaya aku bisa mengikuti lomba-lomba di bidang akademik. Gimana sih tanggapan kamu soal Kalau aku jujur, aku nggak suka karena kebaya itu kan asalnya dari Indonesia. Kalau misalkan ada kebaya cute itu kan berarti kan ada apa ya, dari budaya luar. Sedangkan jadinya budaya Indonesianya itu berkurang dan itu tuh termasuk hal yang negatif dong. Kayak nggak menunjukkan keindonesiaannya. Iya. Oh gitu. Sebenarnya disayangkan banget karena budaya kayak kebaya itu kan emang udah turun-temurun dari warisan leluhur juga. Jadi kayak disayangkan banget harusnya itu dibudidayakan sama remaja sekarang, sama generasi sekarang, tapi malah dipakai dengan cara yang nggak baik gitu, kayak di modif kokot-kokot, jadi nggak ada kesan budaya Indonesianya gitu. Harusnya emang kalau misalkan mau dibudayakan, lebih dibudidayakan sama hal-hal Indonesia, bukan sama hal-hal yang dari luar Indonesia. Oke, terima kasih Nisa atas semua tanggapan dan jawabannya di pertanyaan 5 ini. Kalau misalnya menurut aku sendiri itu, tanggapan dari aku, sebenarnya globalisasi itu membuat adanya keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, tapi di sisi lain itu ada juga dampak negatif dari adanya globalisasi ini. Jadi itu kebudayaan-kebudayaan lama yang ada di Indonesia itu mulai tergerus dengan kebudayaan baru yang masuk ke Indonesia, kayak gitu sih kali. Oke, makasih ya untuk wawancara kali ini. Oke, halo teman-teman. Jadi di sini aku udah sama adiknya, salah satu member kita, Aldo. Di sini dia merepresentasikan generasi Alpha ya. Ya. Ya, oke. Boleh kenalin diri dulu, siapa namanya? Nama aku Andin. Andin. Oke. Gampang sih. Gampang. Kenapa sih gampang? Ya, kalau nyari apa-apa tinggal di HP. Betul. Google ya? Iya. Kamu pakai AI atau belum? Nggak tahu. Nggak tahu ya, belum ya. Oke. Ya pernah dong. Sering. Sering. Tapi kamu lebih pilih main HP atau lebih pilih main sama teman-teman kamu keluar? Main HP. Main HP. Kenapa? Karena lebih seru ya? Enggak, males aja main keluar. Males ya? Soalnya nggak ada yang mau main kalau siang-siang. Iya sih, panas juga ya. Panas. Oke. Buat kalau misalnya kalau di sekolah ada tugas, aku nyarinya di Google atau enggak pengen main aja. Oke, berarti main game, Ya. main Google. Ya. Kamu udah pakai WhatsApp belum sih? Udah. Berarti buat komunikasi juga ya? Ya. Oke, mantap. Biasanya kamu kalau misalkan komunikasi itu buat ke teman-teman doang atau ke mama doang atau gimana? Ya, dua-duanya sih. Dua-duanya ya? sebenarnya. Buat sekolah juga ya? Ya. Oke, mantap. Biasanya kalau misalkan googling atau cari-cari di Google itu biasanya kamu lihat HP kan? Ya. Kalau sama buku, enakan googling atau sama buku? Enakan dua-duanya juga Dua-duanya sih. juga sih ya. Tapi lebih lengkap di mana biasanya? Buku. Di buku. Tapi kalau di Google lebih cepat aja ya. Iya. Jadi ada ya pro and kontranya juga ya. Ya. Oke, mantap. Kamu keren juga deh di interviewnya. Oke. Ada sih. Ada ya. Lebih bagus juga jawabannya ya. Soalnya lebih komplit juga kan. Iya. Oke. Nggak ada. Bebas. Tapi kamu kayak ya udah aku mau tidur aja jam segini atau enggak? Nggak ada juga. Nggak ada. Jadi bebas aja sampai pagi gitu. Enggak juga. Enggak. sih. Kamu bisa tidur jam berapa sih emangnya?
Jam 9 ke atas. Jam 9 kamu udah ngantuk biasanya? Enggak. Enggak. Tapi Paling- tidur aja. Jam 12 aku tidur. Jam 12 tidurnya? Heeh. Tapi bangun pagi biasanya jam berapa? Dibangunin sih setengah 6, Setengah 6. Kamu masuk sekolah jam? setengah 7. Setengah 7. Oh, jadi lebih ke ya udah tidur, dibangunin ya? Oke. Oke, berarti menurut kamu dari semuanya yang tadi kita tanyain, Google atau HP itu ada bagusnya, ada jeleknya ya? Ya. Semoga kamu nggak dapet sakit mata. Kamu jangan sering-sering ya main HP ya? Ya. Oke. Jadi itu aja sih dari kita ya. Makasih banget udah join di sini loh. Kamu keren banget jawabannya, tahu nggak sih? Kamu ranking berapa di kelas? Nggak tahu ya. Tapi keren banget. Kamu pasti pinter ya? Enggak juga. Nggak juga. Ih, humble banget ya guys ya. Kayak gini guys jadi orang, jangan sosok pinter. Oke, makasih semua, dadah. Dadah. Nah, jadi itu hasil wawancara dari kelompok kami tentang globalisasi dari berbagai generasi. Gimana guys, kalian udah ngerti belum? Kalau misalkan belum ngerti, aku pengen bikin konklusi dulu nih teman-teman. Jadi yang kita lihat dari interview yang udah kita lakuin itu dari berbagai generasi emang beda ya cara pandangnya terhadap globalisasi di era digital. Untuk baby boomers karena mereka merasakan dari sebelumnya banget, itu mereka merasakan perbedaan yang sangat signifikan nih teman-teman. Kayak misalkan dari telepon yang balok sampai sekarang smartphone, karena ada beberapa baby boomers juga yang sekarang udah pakai smartphone. Itu juga misalkan kalau misalkan dia diajarin sama cucunya, jadi dia ngerti, dia itu melewati berbagai macam berbagai macam pengalaman segala macam kayak gitu-gitu. Terus kalau misalkan dari generasi X juga tentu aja mereka lebih paham tentang globalisasi di era digital ini karena mereka ada yang masih umurnya 40 ya, 40 sampai berapa kayak gitu. Dibanding baby boomer. Iya, kayak gitu. Dan kalau misalkan untuk millennials itu mereka juga mulai tambah paham lagi sampai Gen Z. Tapi masalahnya di sini Gen Z itu belum ngerasain yang dulunya kayak gimana, kayak gitu kan. Jadi konklusinya di sini tergantung generasi dan tergantung cara pemakaiannya. Kalau misalkan kalian memakai misalkan kayak smartphone atau apapun yang ada di globalisasi di era digital ini dengan wise, kalian akan bisa mengatur apa yang kalian lihat, konten yang kalian buat atau konten yang kalian tonton, dan kalian bisa memanfaatkannya kayak gitu teman-teman. Setuju nggak? Setuju. Oke, jadi ada yang mau nambahin lagi? Enggak? Oke, sudah cukup. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah kata atau salah informasi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.